107.3 Radio Sionegoro FM. Sehat gara sawas Sionegoro. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sana harus dijawab ya, salam saya ya. Semoga hari-hari kalian di hari Selasa ini yang semakin sumringah, semakin bunga. Saya kembali lagi di Anita Bercerita menemani panjenengan semua selama 1 jam ke depan hanya di Sionegoro FM. Dan jangan lupa ikuti YouTube-nya kita Sionegoro RSUD Wonosobo. Instagramnya juga masih aktif dengan admin-admin yang keren-keren banget, info-info yang terupdate. Nah, pagi ini saya ditemani dari salah satu anggota pengurus Besti, pengurus dari Dharma Wanita Persatuan RSUD Wonosobo. Wis, yang lagi menonton 1.500 harus tepuk tangan semuanya. Terutama Gina ya. Gina lagi ngapain? Oke. Saya punya teman. Ini dulu pernah podcast bareng ya. Beda yang dibawa kali ini ya, dengan Mbak Lisa. Selamat pagi Mbak Lisa. Selamat pagi Mbak Anita. Semakin sehat? Alhamdulillah. Semakin bahagia. Luar biasa. Terlihat ya vibes-nya. Kalau Mbak Lisa itu ini membentuk segitiga, kalau saya membentuk oval ya. Jadi ini trend center, kita seragamnya sama tapi beda di mode. Ya itulah ya. Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke. Kemarin kita Dharma Wanita Persatuan Nasional ya. Hari Dharma Wanita Persatuan Nasional ya. Tanggal 5 Agustus baru berulang tahun. Bisa diucapkan dulu Mbak Lisa. Oke, selamat ulang tahun untuk Dharma Wanita Persatuan. Semoga kita selalu menjadi wanita yang siap mendampingi suami kita dalam melaksanakan pekerjaan. Sehat. Amin ya Allah. Kata-kata mendampingi itu maknus gitu loh. Yes. Oke guys, nanti kita akan spill karena ternyata Dharma Wanita RSUD Wonosobo itu memiliki kafe. Iya. Ini baru pertama kali ya. Kalau Dharma Wanita yang di Wonosobo yang punya kafe itu Dharma Wanita mana aja? Baru Dharma Wanita RSUD. Inovasi keren banget ya bisa ya. Kita punya 2 tempat. Wow, punya 2 tempat. Wah, amazing. Yang pertama di rooftop. Yang kedua di hall di lantai 1 dekat rawat jalan dan pendaftaran. Masya Allah, nanti kita spill terus mungkin ini juga dijadikan kayak dijadikan teladan ya mungkin ya, kalau dijadikan inspirasi kok teladan. Habisnya tadi malam saya baru membuka pendidikan agama Islam kelas 3 SD ya. Jadi kata-katanya teladan ya. Jadi ini inspirasi, nanti kita akan bercerita-cerita inspirasinya dari Dharma Wanita. Jangan kemana-mana, check it out. Untuk lagu yang pertama akan diputar dari Mas Adit. Check it out. Oke, kembali lagi di 107.3 Radio Sionegoro FM. Katanya kurang keras karena tadi ada kembang wangi. Tepuk tangan dulu dong guys. Kok kamu senyumnya seperti gina? Oh, request temanku loh. Oh iya. Wah, ini lagi trending di beberapa mobil-mobil ya kan, di kafe-kafe ya kan. Nah, itu. Oke. Sebelum kita ngomong-ngomong tentang mengintip kafe Mbok Darmo yang persembahan dari Dharma Wanita Persatuan Sionegoro, Mbak Lisa boleh dikasih spill nggak sih? Iya. Dharma Wanita itu apa? Dharma Wanita Persatuan RSUD KRI Sionegoro itu adalah sebuah organisasi wanita yang isinya di situ adalah karyawan perempuan murni dan istri-istri pegawai negeri yang bertugas di rumah sakit. Ini. Oh. Iya. Terus anggotanya ada berapa itu Mbak Lisa? 320. Anggotanya 320 ketika mereka launching-an GLL kayaknya seru banget ya. Iya. 320 dikumpulin, terus divisi ini terus gabung, terus dibuat keren banget ya Allah. Nah, Mbak Lisa, ini kegiatan rutinnya apa?
kegiatan rutinnya tiap bulan yang kita ikuti dari pengurus mengikuti rakerda di kabupaten. Di awal bulan nanti kerja gitu ya. Ya, di pertengahan bulan kita ada pertemuan pengurus. Setelah ada raker di kabupaten, kita pengurus ada pertemuan. Setelah itu baru pertemuan bersama dengan anggota. Kalau pertemuan anggota itu kegiatannya meliputi ada pendidikan. Ada yang ulang tahun tuh, ibu-ibu yang ulang tahun dapat hadiah dari kita. Ya Allah. Jadi dari kita memang untuk kita. Iya, yang berulang tahun mendapatkan hadiah. Dan ada door prize souvenir bagi yang beruntung. Bagi yang beruntung. Jadi tetap effortnya ada, rewardnya ada ya. Keren banget. Terus ada apa lagi? Ada kegiatan-kegiatan yang kalau misalnya nih ada Hari Kartini itu kita membuat event. Kalau event yang kemarin Hari Kartini bebarengan dengan puasa Ramadan. Jadi kita bikin bazar Ramadan. Bazar. Iya. Alhamdulillah luar biasa. Ramai, banyak yang mengikuti dan memberikan penghasilan tambahan untuk wanita-wanita yang mengikuti. Rata-rata kan homemade ya, bikinan sendiri. Keren banget ini. Jadi kayak maksudnya saling menguntungkan ya. Berarti ya dari UMKM juga kita juga mungkin dari Dharma Wanita ingin ini loh UMKM-nya Wonosobo gitu. UMKM-nya Wonosobo dan istri-istri ASN yang bergabung dalam Dharma Wanita juga bisa menghasilkan. Yang ibu-ibu di rumah seperti itu bikin apa? Bikin kerajinan apa atau bikin makanan apa, terus kita tampilkan pada waktu bazar. Nah Mbak Lisa, ini ngomong-ngomong kegiatan rutin. Nah, ini kan otomatisnya beberapa kali pasti ada kayak pelatihan-pelatihan buat Dharma Wanita ibu-ibu ya. Itu yang paling ibu-ibu antusias apa nih, bisa disepil supaya jadi inspirasi? Waktu itu pernah ada pelatihan pembuatan presentasi Canva. Jadi dari aplikasi Canva, terus ibu-ibu dilatih, dan yang memberi materi itu juga teman kita sendiri. Anggota Dharma Wanita kita sendiri. Luar biasa. Terus waktu itu juga ada pelatihan membuat garnish. Kita mendatangkan Master Stiono yang dulu beliaunya pernah ikut acara Master Chef. Terus apalagi ya? Pembuatan bakso. Masya Allah. Beberapa bulan lalu pembuatan bakso. Dari owner pemilik bakso halal, datang ke sini, kita datangkan, kita praktek bersama dengan ibu-ibu. Belum lagi kayaknya waktu itu pernah pembuatan jamu juga ya. Pembuatan jamu pernah. Masya Allah. Nah, yang menjadi pelatih juga waktu itu anggota kita sendiri. Berarti memang dari anggota untuk Masya Allah, berarti komplit ya sebenarnya. Sebenarnya kalau kita mau mengikuti datang waktu ada event, waktu ada pertemuan rutin, itu selain untuk ajang silaturahmi, di situ juga kita menguatkan ini loh, aku hadir sebagai istrinya. Ya enggak? Top Marco, top. Nah, dari situ kayaknya kalau misalkan saya datang 1 bulan dapat ilmu, bulan berikutnya dapat ilmu, banyak banget. Selalu ada pendidikan di situ. Yang kemarin waktu Idul Adha kita juga datangkan nih nutrisionis kita dari nutrisi kita, bagaimana cara pengolahan dan penyimpanan daging kurban. Komplit banget ya. Jadi kita selalu update kalau ada acara. Wah, ini kalau nggak diliput eman-eman ya bahasanya, apalagi kalau nggak diikuti sama Dharma Wanita ya. Bulan ini kita kan ada Hari Kemerdekaan ya, kita juga bikin acara kerjasama dengan prokesnya RSUD. Ada lomba paduan suara dan ada Sconegoro Fashion Week kayak parade. Bener. Jadi besok tanggal 12 Dharma Wanita akan menyemarakkan Hari Kemerdekaan, ada fashion show gitu ya. Fashion show-nya itu juga dari
Dari kita juga Dari ya kita, anggotanya dari ya, kita bukan dari untuk luar kita. ya. Iya. Kalau jurinya pasti dari luar karena Iya. pastinya untuk yang biar lebih berkompeten. lebih kompeten. Terus ada tim paduan suara karena pagi-pagi setiap pagi-pagi ini sudah menjelang hampir 2 minggu mungkin ya Mbak Iya. Lisa. Saya terdengar suara dari Ujung ke ujung. ujung ke ujung, dari sebelah barat, sebelah timur, termasuk behind the screen-nya kita ikut nyanyi Iya. itu, masya Allah. Alhamdulillah antusias mengikuti ya. Kalau di Conegoro itu memang luar biasa ya. Kalau Dharma Wanita memang kayaknya punya event-event lomba-lomba terus ya. Selalu Ya. Itu harus update. harus update ya, Iya. masya Allah. Sebenarnya ketua Dharma Wanita itu siapa sih, Mbak? Ibu Dokter Kenyorini Dana. Oh, Beliau ya. kita. Oke. Beliau juga sekaligus dokter spesialis paru Iya, masya Allah. di rumah sakit. Udah cantik, solehah, memberikan ide-ide yang cemerlang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, paket komplit Uhti. Itu saja. Keren banget kan? Oke, Mbak Lisa, kita spill lagi nih. Nah, itu kan ada kafe Mbok Darmo. Iya, pernah main? Pernah lah beberapa kali juga belanja ya. Ide cemerlang apa sih atau siapa yang membuat nih kafe namanya Mbok Darmo? Kalau yang memberi nama itu Dokter Kenyorini. Mbok Darmo itu maksudnya Mbok Darmo maksudnya? Dharma wanita. Mbok Dharma. Oh, Mbok Darmo gitu. Kita begitu. iya, akhirnya diambil Nama Mbok Darmo. Oh. Aku pernah ditanya pengunjung, lah Mbok Darmone pundi? Pundi. Gitu. Oh. Terus aku tak liatin itu Mbok Darmonya di simbolnya kita ada mbah-mbah yang lagi nginep. Oh ya Allah, jadi tetap ada ya Icon ini aja sih. icon aja, tapi Iya. memang diambil dari Dharma ya, terus Iya, dikai karena kita jawakan Dharma ya. wanita, terus dijawakan jadi Mbok Darmo. Gitu. Oh ya, gitu ya guys. Ada yang bertanya, jawabannya adalah karena dari Dharma Wanita itu ya, dari Iya. Dharma jadinya Mbok Darmo. Jadi kalau tanya siapa Mbok Darmo, ya itu anggota Dharma Wanita gitu ya maksudnya Iya, ya. karena itu memang milik Dharma wanita. Iya, ini ikonik banget ya. Nah, nama indahnya kan itu. Nah, apa saja sih yang tersedia di kafe, Mbak? Seperti ikon kita ya, Mbok Darmo menyediakan snack dan minum. Jadi kita memang menyediakan snack basah, snack kering, makanan berat, makanan ringan, minuman panas, minuman dingin, komplit ada di situ. Wah, ya Allah, keren banget. Iya, yang mudah dikonsumsi ketika berkunjung ke rumah Berkunjung. sakit. Jadi itu letaknya Letaknya lobi, ada di lobi, maju depan sedikit, pendaftaran, ada kasir dan banjatan pas di depan. pas di depannya ya. Iya, Itu terlihat sebelum- memang Iya, terlihat sebelum memasuki hall rawat jalan. rawat jalan, iya. Terus yang berjaga Yang berjaga Ada? itu ada dua. Yang pertama dari Tekoci, itu Yes. ada Mbak Tina, dan yang di Mbok Darmo sendiri Ha-ha. ada Mbak Zulfa. Oh. Kita buka dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Wow, sampai 3 sore. Iya, pukul 15. Jadi sampai Ha-ha. pasien yang menunggu di farmasi rawat jalan rata-rata Iya. habis. Nah, ini kayak kalau saya lihat bukan hanya dari sisi sisi Iya. bisnis loh. Iya. Tapi ini benar-benar mereka memberikan, maksudnya kayak oke, saya mendirikan kafe, ini juga melihat situasi Iya. juga ya. Jadi kita mendekatkan apa yang dibutuhkan oleh pasien. Jadi kan pasien kita itu datang mendaftar selain yang online ya, itu pukul 6 kadang sudah datang. Betul. Belum sarapan dari rumah. Kita yes. buka pukul 7 itu sudah ready semua. Itu sudah Sudah ready. ketika kita setelah apel itu sudah Yes, ada. Sudah ada. Jadi kalau Bapak Ibu yang setelah apel belum sarapan bisa langsung itu bisa mampir. langsung mampir ke sana. Ada nasi cokot, ada arem-arem, ada nasi bungkus, ada nasi Nasi kuning, cokot? ada nasi cokot. Aku belum pernah deh. Belum pernah, coba aja. Besok karena Iya. memang saking larisnya ini komentar saya pribadi ya. Memang laris banget bagi saya itu kalau kita ke situ kesiangan nggak dapet. Tapi kan kebanyakan pasti yang sudah dibeli sama beberapa itu biasanya untuk sarapan ya. Memang Iya. ya. Jadi kita distribusinya 2 kali sebenarnya. Oh, 2 Pagi kali. jam setengah 7 itu Iya. ibu-ibu UMKM tuh Oh, nitip di situ. nitip. Terus habis itu kita jual. Nanti sekitar jam 9 itu sudah hampir habis. Ada yang datang lagi. Wis. Ada yang datang lagi isi ulang lagi. Wis, keren banget. Iya, jadi ya ada 2 Allah. kloter pengiriman
pengiriman jajanan. Oh, drop-dropannya sampai 2 kali ya? Iya, sampai 2 kali. Luar biasa, berarti memang. Ya, kita coba memenuhi apa sih yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu pengunjung, yang Bapak disukai Ibu juga yang ya. bekerja juga. Jadi kadang kita tidak sempat untuk istirahat, kita bisa makan snack. Yang berat ada roti, ada bakery, ada puding, ada salad, macam-macam. Ya Allah, dan jelas bersih. Iya. Karena bersih sekali Kita memang. prinsipnya bersih, murah, enak, dan higienis, nggak macam-macam. Iya, memang kayak gitu. Itu penting banget. Dan kalau dilihat tuh kayak yang di mall-mall itu loh guys. Ya nggak sih? Iya. Itu kayak kafe bersih gitu loh. Jadi kita tinggal milih, terus disodorkan, ya kan? Ruangannya juga semua terbungkus dalam kemasan. Terbungkus. Jadi nggak usah yang maksudnya terbuka gitu ya. Nggak usah yang takut. Mau ada lalatnya, mau ada yang nggak kan ada lalat, terus nggak dipegang-pegang orang juga. Karena semuanya dibungkus satu-satu. Oke, nanti kita spill lagi. Oke, kita puterin lagu ya Mas Adit ya. Oke. Check it out. Oke, kembali lagi. Tadi lagunya apa Mas Adit? Nemen. Aduh, ngomong karepmu piye gitu ya? Iya. Tak turutane tak usahake. Ini mirip banget seperti kafe Mbok Darmo ini. Mbok Darmo itu nemen mengusahakan apa yang Anda mau. Oke, aku ada gitu ya, Mbak Desa ya. Iya. Ini fasilitasnya ada apa aja sih? Jadi di sana kita ada jajanan basah ya, snack-snack gitu, terus ada showcase yang isinya minuman dingin, ada es krim. Kalau ada yang jenuh nih kerja, beli es krim dulu, ada es krim, ada itu es krim Walls. Terus ada minuman panas yang bisa nyeduh sendiri, mau energen, coklatos, kopi, terus mau pop mie juga ada. Kalau pas butuh yang biar ada. Terus ada snack jajanan kayak ciki-ciki gitu ada. Terus ada snack yang kayak kitela, terus tela-tela dari singkong asli original gitu, ada buatan UMKM. Ya, terus ada teh poci dengan aneka rasa juga ada. Rasanya apa aja? Ada matcha, ada taro, ada Milo, strawberry, kayak gitulah. Yes, keren banget. Saya pernah itu yang strawberry-nya ya, memang enak. Besar loh guys, besar ya Pak. Iya. Untuk ukuran itu kita nggak mungkin sekali glek enggak. Itu memang ukurannya besar-besar dan murah. Nah itu yang penting. Kita hanya ngambil laba sedikit. Yang penting jalan, yang penting murah, terjangkau. Jangan sampai kita membuat usaha gebrakan pertama habisnya itu melempem, jangan lah ya. Di 2 bulan kita ya, di bulan kedua kita penggemarnya masih setia. Jadi yang bulan lalu datang kontrol itu tadi pagi, beliau datang lagi bersama ibunya, mau jajan yang kayak kemarin, wah udah nggak kehabisan arem-aremnya. Terus saya tawari, ini ada bakery baru, ini enak. Terus dia nyoba satu nih, selang 5 menit itu ke situ lagi, Mbak. Aku mau beli untuk anakku. Jadi memang apa ya yang kita jual tuh bener-bener enak sih. Bener-bener enak, iya sih memang yang sih. Yang nggak enak nggak dijual. Yang nggak enak pada kerokan aja lah ya, biar enak ya. Nah ini memang kalau kafe-kafe ini seperti menyediakan seperti ini, pasti beberapa pengunjung pun itu kayak kangen. Iya. Itu ada rindu. Iya. Terus ada harapan juga ketika nanti saya perutnya keroncongan, aku mampir lah dengan menu yang ini sama inilah. Oh ya, badan aku lagi nggak enak, aku bisa pilih minumannya anget lah gitu ya. Iya. Jadi kalau untuk yang pasien lansia kita tuh ada menu-menu kelangenan lah. Kayak cemilupin, ada corobikan, ada jenang saren, itu tuh serabi gitu tuh, yang menu-menu orang-orang sepuh bener suka itu ada. Yang nggak perlu gigit dengan effort ya. Iya. Kayak gitu ya. Jenang apa sumsum, bubur sumsum itu juga ada. Ya Allah,
Jadi semuanya ada. Dan drop-dropnya itu dari yang pagi. Iya, pagi itu nanti sekitar pukul 9 kayak gini udah habis. Nanti datang lagi baru. Nanti datang lagi yang baru. Inilah hebatnya Cafe Mbok Darmo yang dipegang sama Mbak Lisa ya. Ini sebenarnya nama kerennya kalau di luar negeri CEO ya, Mas? CEO? Bukan sih, aku lebih ke koordinatornya aja ya. Koordinator. Jadi ya? karena saya seksi bidang ekonomi, bagaimana menghasilkan cuan. Wow. Ini keren banget loh. Saya berdua dengan Bu Tanti. Ya, jadi Bu Tanti berdua, Bu Tanti koordinator di rooftop. Di sana ada jajanan juga, ada makanan seperti gado-gado, gudeg, nasi kucing, soto, terus bakso, mie ayam, nasi rames itu ada di lantai 2. Yang kita bisa duduk di sana. Jahe anget juga ada, susu juga ada, kopi juga ada. Kopi mau berbagai macam kopi, itu ada stand kopi sendiri. Jadi kayak mirip Pujasera gitu. Bener. Kita buka mulai jam 7 sampai jam 15 juga. Itu yang di lantai 2, koordinatornya Bu Tanti. Yang di Mbok Darmo lantai 1 snack dan minuman saya. Jadi kita bekerja sama ya. Iya. Emangnya divisi atau seksi dari Dharma Wanita ada berapa? Jadi di kepengurusan Dharma Wanita itu ada Ibu Ketua Dharma Wanita kita, Ibu Dr. Kenyorini, dan wakilnya Ibu Dr. Emi Hidayati. Ada sekretaris Ibu Itung Harmami. Ada bendahara Ibu Uswatul. Ada seksi ekonomi saya, ada seksi sosial budaya Ibu Winardi Sudarpo, ada seksi Humas ada Ibu Dokter Pratiwi Amindari, ada Bu Novi Rohyati, ada Bu Tri Retnaningtyas, ada Bu satu lagi siapa? Saking banyaknya pengurus dan mereka mengurus fokus satu-satu ya Mbak Lisa ya. Iya, Bu Harista. Oh iya. Seksi pendidikan. Bu ada. Rini, ada Bu Harista seksi pendidikan, ada Bu Rini. Iya. Bu Rini psikolog dan Bu Harista psikolog itu di seksi pendidikan ya. Wes keren banget ya. Ini inovasi dari seksi ekonomi ya juga ya termasuknya ya. Ya, semuanya kita ikut berdiskusi mempersembahkan Cafe Mbok Darmo dan tanpa izin dan nasihat bimbingan dari Pak Direktur juga kita tidak bisa seleluasa ini mengembangkan usaha kita. Karena yang di space yang tempat Cafe Mbok Darmo yang sekarang itu dulu itu sepertinya tempat biasa ya untuk penataan yang buat podium ya kayaknya ya. Itu tempat untuk podium, tempat kursi, itu kita mengambil sedikit ujungnya, betul. Terus disulap jadi cantik banget. Mirip-mirip kafe-kafe yang memang kafe bersih ya, kayak kantin bersih gitu ya, kantin bersih. Dan ini juga bisa menginspirasi dari beberapa Dharma Wanita yang lain atau juga mungkin organisasi wanita-wanita yang lain kan bisa ya. Yang memberikan pelayanan ketika memang di situ ada tempat mendapatkan izin dari pimpinan. Tidak ada salahnya kalau kita membuka kafe atau warung yang di situ sebenarnya kita menyediakan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Betul. Jadi antusiasnya juga oke. Kebetulan dapat walaupun space kecil tapi kalau sudah disulap menjadi bagus. Ya Mbak Lisa ya, itu tetap kelihatan cantik ya. Di dalamnya itu maaf ya, kalau saya masuk ke situ saya kelihatan cantik banget, tahu nggak sih? Karena ada lampu-lampunya gimana gitu, itu bener loh, bener rasanya masuk terus ada yang moto dari luar pura-pura gitu ya, kayak selebgram. Saya masuk kayak gitu, terus di apa ya, di candid sama orang itu kelihatan cantik banget. Padahal ya belum bedakan, belum apa. Biasanya kalau habis luhur itu kan, kalau perempuan ada yang langsung bedakan, kalau saya belum nanti bedakannya lebar asar karena suami saya pulangnya asar Mbak Lisa. Jadi bedakannya iya. Sebenarnya enggak, itu menghemat juga ya. Oke Mbak Lisa, ini visi atau tujuan adanya kafe untuk apa ya? Memenuhi apa sih yang dibutuhkan pasien? Kita cuma hadir lebih dekat aja. Jadi kalau sebelum kita buka itu kita lihat pengunjung itu kalau cari makan terlalu jauh, keluar.
Terus kalau setelah kita hadir lebih dekat tanpa harus, jadi kayak aku nggak mau pengen melepas antrian nih waktu menunggu dokter. Iya benar. Jadi kalau pagi setelah dari anjungan pendaftaran mandiri itu bapak ibu pasien penunggu pengantar itu langsung ke poliklinik. Di sana sudah disambut oleh perawat kita untuk dilakukan pemeriksaan awal. Sambil menunggu bapak ibu dokter diperiksa, sambil menunggu diperiksa bapak ibu dokter, jadi bisa lari sedikit, jalan balik lagi ke situ, namanya bisa dibawa ke situ tanpa harus kehilangan antrian. Iya, dan juga mereka itu duduknya di sofa sambil minum, terus empuk makan roti ya kan, roti boy mungkin ya. Roti boy terus serutup. Apalagi kalau yang periksa misalnya kayak darah komplit itu loh. Pemeriksaan yang harus puasa lah itu. Wah, ini ya. Iya, jadi bisa kalau ingin duduk dan makan besar bisa ke lantai 2. Stop. Kalau yang biasa nasi, saya harus nasi padat gitu. Ke lantai 2 ya. Ke lantai 2 itu rooftop Sri Kandi. Oh, itu rooftop Sri Kandi namanya. Dulu pernah dibuka kantin Sri Kandi. Kalau sekarang rooftop Sri Kandi. Iya, itu juga masih milik Dharma Wanita. Masih milik Dharma Wanita. Keren banget. Wah, ini pertanyaan dari host menyinggung nggak ya? Ini omsetnya bisa, kalau misalnya ini menyinggung nggak usah disampaikan, nggak apa-apa. Tapi kalau progresnya, oh ya alhamdulillah seperti ini, alhamdulillah dengan seperti ini Dharma Wanita itu bisa menggelar event-event, bisa memeriahkan, mungkin bisa ya. Omset aja ya, jangan omset, laba ya. Jangan. Omset jajanan kita itu lumayan banyak, lah. Ya. Lumayan. Jajanan kita itu di bulan pertama kita buka, kalau yang jajanan kering itu 19 juta. Untuk jajanan basahnya itu ada yang ngintip dari itu latihan drum band apa ya? Sekitar 20 juta. Karena kita hanya ngambil laba 10%, kita dapat laba 4 juta, jadi sekitar 20 jutaan ya. Ya Allah, keren banget sih nggak guys? Itu selain mendukung UMKM ya, itu kan yang ngisi itu UMKM 10% berapa? 4 juta berarti. Wow, 10% itu 4 juta, berarti jualannya itu 40 juta dong, yang jajanan basah. Iya itu, ya memang mungkin penyetokannya ordernya 2 juga memang ya lumayan juga ya. Nanti kan juga masih ada biaya operasional, biaya-biaya yang lainnya yang memang harus dikeluarkan ya. Alhamdulillah ya, ongkir, terus kebersihan, terus mungkin belanja pegawai, terus mungkin juga mungkin alat-alatnya tetap harus ada ya, penyusutan bangsa kayak gitu ya, tetap ya. Jadi kita kualitas kita jaga ya. Jadi kalau misalnya kayak yang udah nggak layak kayak gitu, kayak nampaknya kurang sudah rusak atau apa, udah langsung kita itu langsung ganti aja. Wah keren banget, ini menjadi inspirasi loh. Jadi nggak boleh pesimis bagi kalian yang memiliki terobosan-terobosan terbaru perihal itu bisnis atau apa, di mana kita mau, terus kita punya effort, kita punya kesempatan, kebetulan sama Allah beri keberuntungan ya, iya kan? Nah itu di situ kita bisa menghasilkan, termasuk ini berkarya juga loh, iya nggak sih? Gali masalah dulu yang pertama, di situ ada masalah apa sih? Masalahnya gitu ya? Apa sih di situ? Yang dibutuhkan apa sih? Jadi kita ternyata dari yang situ dibutuhkan dibutuhkan pengen beli jajan lebih dekat. Kalau perutnya sudah kenyang sambil diperiksa dokter kan nggak sakit perut, terus juga emosinya berkurang karena ya kan, aduh aku lelah, pasti semuanya pasti seperti itu ya. Jadi ini terobosan atau inovasi juga ya. Jangan sampai datangnya mau periksa batuk gara-gara lapar jadi tambah gastritis. Jangan ya. Jadi walaupun itu tempatnya, place-nya itu memang kayaknya mahal-mahal deh. Masuknya itu harganya nggak kayak gitu kok. Iya kan? Jadi apa terlihat mahal apa jajanannya? Terlihat mewah. Iya, kalau mewah ya kan?
orang masuk ke situ. Mewah. Jadi orang yang belum tahu ini Mbak Lisa masuk, wah paling nang pasar sewu nang kanan ini 3.000. Nah itu netizen cak gitu ya. Nggak Tapi sih? ternyata enggak. Tapi rasa juga mempengaruhi. Iya ya. dong, nah itu endulnya kan. Iya. Sekarang kalau misalkan roti yang segini, pernah saya makan roti segini, itu harganya 12.000. Segini itu seberapa? Kecil segini. segini. Ternyata waktu masuk, empuknya, lumernya langsung dikunyah. Belum dikunyah, udah ketelan. Nikmat banget. Tapi memang kualitas memang membawa harga juga kan Mbak Lisa ya. Hari ini saya bawa sedikit buat teman-teman di radio kita. Kita ada bakery. Kita sepilkan. Apa ya? Bakery roti O itu kalau. Ini roti O. Iya, itu roti O. Luar biasa. Luar biasa. Ini enak loh, murah juga 7.500. Ini 7.000 gede banget Mbak Ini Lisa. cuma 7.500, rasanya Ya Allah. enak sekali. Ini yang terbaru. Ini yang Aku terbaru. mau bawa lainnya, kebetulan udah habis tadi jam 9. Nggak masalah, iya nggak masalah ya Allah. Ini juga di Happy sini. Breed, Happy Happy Breed. Brownies Cake and Cookies. Ini homemade ya. Tadinya kita tuh tiap hari nyetok paling enggak untuk sehari. Ini belum jam 12, tinggal beberapa biji. Terus ini minum panasnya, tadi kita seduh sendiri, kita bikin, ada tutupnya ya. Nah ini Higienis. kan keren kan, jadi nggak usah ribet-ribet takut tumpah Bikin enggak. kopi latte loh tadi loh. Iya ya. Oh ya Allah. Nah ini untuk menghubungkan UMKM ini, apakah Mbak Lisa membuka? Saya buka siapapun yang mau berjualan atau bagaimana nih? Ada triknya nggak? Di awal itu kita memang tidak bikin pengumuman. Jadi hanya kita pernah berhubungan baik dengan UMKM itu, Bu, kami buka kafe, silahkan isi seperti itu. Jadi kalau ada yang mau nitip lagi ketika kami belum ada ya boleh. Boleh ya. Dengan ketentuan Dengan syarat ketentuan. memang kita coba dulu. Kita coba dulu tes. komposisinya apa, dia mudah basi atau tidak, Betul. banyak vaksinnya atau tidak, itu memang kita spill dulu. Yes, ini mah gunanya Mbak Lisa perawat menyepil-nyepil dulu loh. Coba kalau saya, yang penting enak murah katanya mungkin ya. Tapi ini saking nganu nih ya. Iya, jadi sudah ada hasil diskusi kita sebelum kita buka Darmo dengan Iya, pengurus itu iya. kita konsultasi juga ke ahli gizi. Jadi kita jualan ini Gimana gitu ya. terus ya yang penting bahannya, bahan bakunya aman, Betul. terus dikonsumsi juga aman, Iya. tidak menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan ya. Jadi makanan yang kita jual itu nggak basi, nggak mudah basi. Iya memang sih. Yang sudah hari ini andaikan kok tidak habis itu juga tidak kita jual lagi untuk besok. Satu lagi, Apa? dari semua makanan yang kita jual ini, kita Dharma Wanita juga menyediakan yang gratis di masjid kita. Ada sedekahnya? Ada dong. Masya Allah. Jadi ini bener-bener ibu-ibu sosialita. iya, jadi Iya ada kan, karena sedekahnya. bersosial. Ada sedekahnya. Jadi sedekahnya di masjid RSUD kita juga di sana. Luar biasa. Semoga Iya, kadang kan selalu. ada yang sholat duhur berjamaah Iya. ya pasien itu ada. Kalau pas beruntung Kalau masih. beruntung, Masya Iya. Allah. Kalau Jumat sih selalu ada Jumat berkah ya. Heeh. Pagi juga banyak yang menaruh jajanan sedekahan. di showcase-nya masjid. Jadi kita juga Dharma Wanita ngisi juga tuh di Ngisi, situ. Masya Allah. Dari kita untuk kita. Jadi benar-benar. untuk Bapak Ibu yang bekerja ingin nitip nih di masjid bisa menghubungi saya atau Bu Tanti. Oh, kontak personnya langsung Iya. ya. Oh. Jadi nanti bisa kita luangkan snack Iya. atau makanan berat kayak nasi dus buat ditaruh di masjid. Itu juga bisa. Oh, terus ini Mbak Lisa sudah berapa yang bekerja sama atau yang nitip ada berapa kira-kiranya? Banyak ya. Banyak ya. Iya. Variannya jajanan itu ada sekitar 40 macam. Wis. 40 Tetot-tetot dong. Luar biasa. Markotop. Ada 40 macam yang siang itu kadang datang lagi 10 macam. Jadi kadang 50 macam. Nah, itu. Silihkan. Kadang-kadang kalau pagi terlalu banyak pilihan bingung ya. Iya. Tapi ambil ini kayak gitu Ambil ya. aja, ambil aja karena semua. karena ini nggak gampang basi, Iya. sudah di tester ya. Iya, jadinya jadi aman. untuk
misalnya kita beli pagi untuk waktu kita istirahat itu ya masih bisa. Nah, ini Mbak Lisa, misalkan ya. ini karena saya kalau di ruangan saya itu Sering rapat. bukan Kita sering ready loh. Kalau mau rapat kita juga ready loh. Ready ya? Baik mau menu makan siang ada di rooftop, kalau mau jajanan snack di Mbok Darmo juga ada. Yang mau rapat-rapat bisa. Oh, nah ini kemarin ada yang beberapa, Mbak, aku pengen ini, belinya di mana ya? Kok saya nggak kepikiran ke Mbak Lisa ya? Iyalah. Iya kan? Wah, besok Bisa ini. hubungi Mbak Zulfa langsung yang jaga di sana atau bisa WA saya. Oke, mungkin ada bukletnya nggak sih Mbak Lisa? Buklet maksudnya gini, misalnya Iya. Nagasari harga gini-gini, ada? Sih, ada, nanti WA aja. Oke deh, ini memang beberapa Mbak Darmo snack gitu toh? Heeh. Ya, ada mau isi ini harganya sekian. terus satu Atau aku mau ini harga berapa sih? Gitu juga bisa. sama dusnya gitu ya. Snack nampan juga ada, snack dus juga ada nih kalau mau jenguk. Mau jenguk. Ini kan bakery-bakerynya enak nih. Kalau mau jenguk udah nggak Bener, jauh-jauh. nggak usah kemana-mana gitu Iya. ya. Di situ udah ada, udah Iya. ready. Udah ready. Satu lagi sama parcel buah kita juga ada. Cuman displaynya kita nggak sediakan di situ ya karena Jadi kita pengennya PO ya? buahnya fresh. Jadi bisa PO. Kita udah kerja sama salah satu penyedia buah. Wonosobo. Wah, keren Jadi biar baru gitu. Jadi kita nggak sedia displaynya di sana. Oke, nanti kita spill lagi. Itu netizen udah mulai pada ketawa-ketawa sendiri, nggak tahu merugi apa. Jadi ini ada dua kubu rasanya, ya Allah. Aku jadi nggak konsentrasi. Lanjut. Dicoba dulu biar konsentrasi lagi. Oke. Lapar ya ini ya. Jadi di Cafe Mbok Darmo itu mereka menyediakan jasa, termasuk jasa ya. Yes. Jasa jika kalian misalkan nanti saya mau PKK. Ya, Aku pesen saja lah. Gitu kan, bilang pagi, iya nanti mau diambil setelah kerja ya. Iya. Udah enak banget. Kita ya. selalu bilang iya. Iya. Apa sih yang bilang enggak ada. Terus mau menjenguk, aduh aku lupa belum ini amplop, aduh rasanya kayak gimana. Bisa. Ada dusnya aja. Parcel juga bisa. Parcel juga bisa. Wah, semuanya memang ada. Semuanya ada. Nanti kita spill lagi, kita puterin lagu lagi ya Mas Adit ya. Ya, siap. Check it out. Oke, kembali lagi. Tadi saya habis nyeruput kopinya Cafe Mbok Darmo ya, luar biasa ya. Ini kalian kalau minum ini safety banget loh. Oh enggak sih? Kalau kesenggol orang itu aman ya, nggak buta plek kayak gitu. Apalagi misalkan yang megang anak kecil mungkin ya. Kalau enggak yang udah teritik saking ngelihnya ya. Saking laparnya. Ergen juga ada loh. Iya. Iya. Oh ya. Jadi bikin kenyang kan. Komplit banget ya Mbak Lisa ya. Iya. Nah, Mbak Lisa nih, bagaimana cara mengelola kafe supaya tetap berjalan lancar, laris manis, terus antusias atau followernya banyak? kita nggak bikin IG Cafe Mbok Darmo sih ya. Belum. Kita belum Mungkin jualan belum ya. online, nggak nyanda Nggak jualan di situ nyanda ya. aja. Udah laris Iya, udah gitu laris. ya. Jadi pertama dulu waktu pembuatan tempat Yes. itu jadi diberi Pak Direktur space di sana. Iya. Ibu Direktur yang belanja sendiri, sendiri. bikin konsep sendiri, memilih bahan material sendiri, displaynya seperti itu, semuanya Dokter Kenyorini yang menyiapkan. Yes, keren banget. Makanya ya masuk Iya, itu jadi seperti semuanya bahan-bahan pilihan ya. Jadi bener-bener. dari warna semua matching. Kelihatan banget sih. Iya. Yang Tugas memilih saya, aja iya. Jadi tugas saya tuh ngisi isinya. ngisi isinya, tapi Iya. isinya juga tidak asal-asalan ya. Ini Iya, Mbak Lisa keren iya. banget Apa loh. sih yang dibutuhkan Bapak Ibu pelanggan kita? yang lagi. Iya, kalau pasien anak tuh atau anak-anak jajanan apa yang aman, yang ramah di kantong, ramah di perut. Bener. Iya. Susu-susu itu juga kotak Iya, ya. iya. Terus minuman-minuman kemasan. Nggih. Iya, tetap ada ya. Iya, Terus jadi yang kita juga kerjasama dengan salah satu distributor resmi di Wonosobo yang murah sekali menurut saya. Kenapa kita bisa jual murah? Karena dia datangnya juga udah murah dulu. jadi nggak
dari tangan ke tangan ya. Enggak, Jadinya langsung langsung tangan pertama. tangan Iya. pertama. Makanya Iya. itu bisa omsetnya bisa naik, Iya, terus laris, murah dengan Sedikit, petugasnya yang tapi banyak. Seperti itu. sedikit tapi banyak. Jadi Sedikit tapi masuk. banyak. Kita ambil laba sedikit, tetapi banyak yang kita jual. Nah, benar. Jadi Ini yang penting. lebih laris. Ini yang Prinsipnya penting. Saya pakai prinsip itu, ambil laba sedikit, tetapi banyak yang kita jual. Iya. Akhirnya kita juga dapat yang banyak. Benar. Akhirnya pada akhirnya juga dari Dapat yang kerjasama dari beberapa orang itu juga kita jadi Iya. banyak, Iya, jadi, ya kan? Saya mau mengucapkan terima kasih untuk owner Mas Alip, Wis. dia distributor resmi dari Wonosobo. Iya, Mas Alip. Alamatnya di Wonolelo sana. Di Wonolelo, dia datang ngirim barang yang tadinya kita belum tahu ritmenya nih, bener. seminggu 3 kali, pulaan terus. Ribet banget Sekarang 1 gitu. minggu sekali, setiap Sabtu setelah akhir pelayanan kita baru ngedrop barang. Terima kasih Pak Satpam yang sudah selalu ready membukakan pintu untuk kita. Terus kita ngisi kebutuhan kita jualan untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih Mbak Yulfa yang udah selalu standby setiap pagi untuk menerima titipan jajanan. Iya. Bapak Ibu UMKM nih Betul. yang titip jualannya di kafe kita. Terima kasih sudah memenuhi kriteria yang kita inginkan. Terus terima kasih juga Bapak Ibu yang selalu berkunjung ke rumah sakit kita untuk berobat. Mudah-mudahan lekas sembuh. Amin. Jangan lupa jajan di Mbok Darmo. Jadi Teman-teman kita juga ya. Terima kasih sudah terima selalu kasih. jajan di Mbok Darmo. Iya. Sambil di sela-sela kesibukan melayani pasien bisa sedikit Sedikit istirahat ya, buat makan. Iya. Pengen milih-milih kan bisa di situ Iya. milih-milih ya. Kalau mau pulang, kalau beruntung ya, Kalau mau jajan beruntung. buat anak kita juga ada. Nah, itu penting. Kalau yang basahnya habis, yo yang kecil-kecilnya itu. ada. Itu iya. Jadi anak Oh, saya iya. tuh kalau pulang, Ma besok aku mau bawa bekal nih. Apa? Roti sisir. Roti sisir sama misalnya cimori gitu di sana ada. Oh, ini Dia penting beli. banget ini. Ini jadi Iya. aku punya ide. Jadi besoknya tuh dia bawa bekal. Kemarin kan di sekolah habis jalan sehat. Ma aku mau bawa bekal. Apa? Aku mau roti sisir sama cimori. Di sana kan ada nih. Ada. Aku beli di situ. Pulang kita udah nggak repot ngambil roti. Bener-bener ini Nggak juga. kalah enak lah sama yang sebelah-sebelah. Dan itu deket. Deket. Nggak usah. Kan kalau maaf ya, kalau di Wonosobo itu kalau beli apa-apa parkir utama. Iya. Nah, Dan kalau kita nggak punya receh-receh nih, kita bisa bayar lewat Bank Bima. Oh, QRIS. Iya. Kalau Krisnya belum launching ya dari Bank Bima. Nunggu launching dari Solo. Kemarin kita habis komunikasi ke Bank Komunikasi, Jateng. Jadi sementara Masya kita Allah. pakai transfer via Bank Boleh. Jateng dulu. Boleh. Jajan 7.500 mau transfer boleh banget. 7.500 mau transfer tuh boleh. 1.000 aja boleh. Kalau Iya. nggak punya receh. Tapi kita ada sih jajan 1.000 itu Yupi. 500 rupiah masih ada yang kita jual. Masih? Masih. Oh. Yupi. Anak-anak kecil tuh suka Yupi. Bener. Ada 500-an. Ya kan, jadi itu jajanan di situ bawa uang 5.000 tetap bisa. Bisa. Jadi nggak usah takut. Memang kadang-kadang kalau persepsinya orang-orang Iya. ya itu taunya kalau tempatnya bagus mahal tuh pasti. Padahal Chiffon enggak. kejunya ngena banget 3.500. Cuma 3.500 ya. Ya Allah. Puding 2.500. Puding loh ya. Puding. Nah, jadi nanti kalau kamu itu isi snack puding 1, Iya, ya kan? iya. Terus tahu bakso 1. Tahu bakso berapa? Tahu bakso 3.000. 3.000. Udah 5.500 ya. Iya. Terus aqua ada juga aqua. Ada aqua gelas Oh, ada. aqua atau mineral apa yang Ada, masukin. mineral ada. Terus Teh tambahin. sosro ada. Nah, itu. Yakult ada, sari kacang hijau ada. Nah, Apa sih yang dibutuhkan apa? Apa sih? Ada semua. Pokoknya sama Mbak Lisa nanti sama Mbak Zulfa langsung kayak disulap. Kayak gitu ya, Mbak ya. Yes, keren banget. Ini harapannya dari Cafe Mbok Darmo apa sih? Harapannya ya yang tadi ya seperti tujuan pertama kita hadir lebih dekat untuk pasien dan pelanggan kita, itu yang utama. Yang kedua sebagai seksi bidang ekonomi tentunya saya ingin kami ingin menghasilkan sesuatu yang dari kita untuk itu. Ya. Jadi ya labanya ya untuk Dharma Wanita, Iya. bukan untuk saya pribadi. Betul. Jadi Dan ini kalau ada kegiatan apa selain kita kerjasama dengan rumah sakit, kita juga bisa mempunyai uang sendiri. Nah, jadi
Jadi mandiri ya. Iya. Karena memang di mana-mana itu sebenarnya kalau pokoknya dari suatu organisasi itu di si ekonominya, bener ya. Kalau si ekonominya berjalan dengan baik, itu kita tidak mengandalkan hanya uang kas, iya kan? Uang kas yang masuk itu adalah pokoknya kita. Tapi kita harus, kata beberapa motivator, misalnya saya kerjanya di rumah sakit. Iya. Nah itu sampingannya itu katanya harus lebih banyak. Bukan masalah banyaknya uangnya ya, tapi effortnya itu harus lebih. Jadi itu yang bisa membuat kita bahagia terus, lancar terus, termasuk bersyukur apapun, bersyukur. Oke, Mbak Lisa, kata-kata hari ini untuk menutup atau closing sebelum kita meng-closing. Jadilah seperti bulan. Bejian, cakep. Karena bulan itu selalu komitmen, adil dan tidak pernah ingkar janji. Ya Allah, Udah ngomong A, deadline-nya A. Ini bulan yang mana Mbak Lisa? Bulan Agustus. Iya kan? Bulan itu kan selalu datang. Oh iya. Januari, tanggal 1 ya tanggal 1. Oh iya benar. Dia selalu komitmen. Oh iya. Jadi tadi saya pas Mbak Lisa bilang ngomong bulan, saya langsung berpikiran cahayanya itu bulan. apa? Bulan yang cahaya. Ya bulan itu juga. Oh iya juga ya, benar ya. Kalau Bulan itu kan pasti ya. Kalau purnama juga dia akan datang sebagai bulan purnama. Iya benar. Bulan sabit. Filosofinya itu kalau bulan itu tadi. Oh benar. Benar, keren banget ya. Jadilah kayak bulan tetap jelas ya. Iya. Jelas, nyata, akurat ya. Berarti Iya. Dia kan selalu datangnya tepat. tepat nih. Tanggal 1 Ya, bisa dibuktikan dengan alam ya, tanda-tanda alam ya. Benar. Adil. Karena kalau di sana udah purnama, besok di sini juga akan purnama. Tidak pernah ingkar janji. Selalu menepati. Nah ini kalau perempuan ini bisa dijadikan kata-kata ya. Iya, perempuan ya. Jawa. Jangan lupa nanti tanggal 12 dari Dharma Wanita ada parade fashion show bagi para pasien-pasien yang kira-kiranya aku kontrolnya pengennya hari Sabtu, boleh bisa lihat di situ ya. Karena dari situlah nanti akan tampilan-tampilan dari para pegawai atau karyawan RSUD yang akan bertransformasi. Kalau nggak kontrol mau lihat aja juga boleh. Apalagi jangan lupa kalau ke rumah sakit tetap harus jajan di kafe Mbok Darmo. Nanti pasti ngangen. Nggak perlu sakit dulu, kalau mau jajan juga boleh. Nggak usah nunggu sakit. Pokoknya kalau mau piknik atau healing bisa ke rumah sakit. Itu tambah bersyukur kan Mbak Lisa. Saya lagi sehat, saya pengen piknik nih ke rumah sakitnya. Rumah sakit punya kafe Mbok Darmo, boleh. Kamu kemana kafe Mbok Darmo? Nah ngelegain aja juga nggak apa-apa. Pas tepatan tanggal 12, nah itu dalam rangkaian HUT Semarak, Kemerdekaan, Seconegoro, dan Dharma Wanita. Besok tanggal 12 akan ada parade fashion show Seconegoro yang itu pesertanya dari karyawan dan dengan tema-tema saya juga kepo kemerdekaan. Dan ini buat para peserta nanti bisa itu kan. Nanti tolong jangan lupa kirimkan narasi ya. Supaya nanti kalau ketika MC-nya membaca, ketika dia temanya mungkin dikiranya dari hostnya itu Cut Nyadin, ternyata bukan Cut Nyadin. Ternyata Cut Mutia. Karena jadi saat itu tuh paradenya dia tampil sebagai apa? Sebagai siapa? Iya benar. Nah itu ini menarik sekali lah. Sudirman, Bung Karno. Nah, dan nanti jangan kaget karena podium atau nanti lantai yang di depan itu lobby akan dirubah menjadi zebra cross. Bagaimana perubahan yang akan dilakukan tanggal 12-nya itu? Kita tunggu ya. Mungkin nanti ada YouTube streamingnya nanti yang akan di streamingkan sama Mas Dika. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali. Sama-sama. Semoga Cafe Mbok Darmo semakin laris, semakin jaya, anggota Dharma Wanita dan semua yang mendengar, melihat akan mendapat keberkahan, rahmat dan serta bahagia selalu. Amin. Terima kasih Mbak Lisa dan saya ucapkan mohon maaf sekali apabila saya sebagai host
Dan Sama-sama. Dan Mbak Lisa, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan. Kita mohon maaf sekali. Jangan lupa mengikuti YouTube channel kita di RSUD Wonosobo. Instagramnya juga ada, kontak person atau WA dari humasnya juga aktif mungkin ya. Iya. Kali Aktif. aja mau tanya nomornya Mbak Darmo. Nah, kali aja nanti bisa di-spill di deskripsinya di YouTube channel RSUD Wonosobo. Oke, saya Anita undur diri, saya dan Mbak Lisa undur diri. Sampai jumpa di lain waktu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.